Baik, selamat sore. Kali ini kita akan membahas terkait pengunduran diri dari saudara Atmas Belva Syah Dafara, yang biasa kita panggil dengan Belva, yang mengundurkan diri dari status atau jabatan sebagai staf khusus kepresidenan Presiden Jokowi. Dalam hal ini kita melihat bahwa saudara Belva, keterkaitan antara saudara Belva, pengunduran diri dari saudara Belva dengan politik kenegaraan, dengan wabah yang saat ini lagi menjadi pandemi, dan tindakan korupsi. Melihat dari pengunduran diri dari saudara Belva, yang kita lihat bahwa dalam situasi atau dalam keadaan yang sekarang lagi negara lagi di ambang-ambang, ya saya bisa katakan di ambang-ambang kehancuran, tapi sudah mulai sedikit menurun. Bahwa saat ini sudah mulai banyak yang terjadi penyembuhan yang bisa disembuhkan. Tapi saya katakan bahwa saudara Belva, ada hubungan antara politik kenegaraan terkait dengan pengunduran diri dari saudara Belva. Mengapa saya katakan demikian? Karena pengunduran diri saudara Belva saat ini sangat-sangatlah momennya tidak pas, sangat-sangat tidak tepat. Saudara Belva baru menjalankan status sebagai staf khusus kepresidenan atau mendapatkan jabatan sebagai staf khusus kepresidenan Joko Widodo belum sampai setahun terjadinya waktu dia dipilih sebagai atau disahkan sebagai staf khusus kepresidenan pada November tahun lalu. Tetapi pada tahun ini belum sampai setahun ia mengundurkan diri di keadaan seperti ini. Di situasi seperti ini, situasi yang dimana lagi dengan ketakutan yang besar yang saat ini kita alami. Berbicara keterkaitan antara dengan politik kenegaraan, saya rasa terjadi politik kenegaraan nanti dalam pengunduran diri, sehubung dengan pengunduran diri dari saudara Belva. Saya katakan ya, ada terjadi politik kenegaraan di dalam ini. Kenapa saya katakan demikian? Situasi yang tidak tepat ketika saudara Belva mengundurkan diri itu menjadi salah satu pertanyaan besar, menjadi salah satu persoalan besar yang kita tidak terlalu, yang kita katakan bahwa saudara Belva mengundurkan diri dalam situasi yang saat ini saat lagi genting-gentingnya. Tapi perkataan saudara Belva mengatakan bahwa pengunduran diri ini adalah menyelamatkan masa jabatannya kepresiden Joko Widodo. Apakah benar? Mari kita lihat lagi. Itu menurut penyampaian dari saudara Belva di media sosial. Tetapi melihat dari status saudara Belva, status dari pengunduran diri saudara Belva terkait dengan surat kartu prakerja, yang dimana surat kartu prakerja ini kata Belva sudah menjalankan sesuai aturan, tetapi itu baru dikatakan saudara Belva, dan sudah merekrut 8 mitra yang dibimbing atau dinaungin oleh pemerintah. Salah satu dari 8 mitra itu adalah Ruang Guru yang dipimpin kalau tidak salah oleh saudara Belva sendiri. Ya, yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa saudara Belva mengundurkan diri ketika 8 mitra tersebut telah lolos, lalu saudara Belva mengundurkan diri? Ya, bisa saya simpulkan terkait pernyataan dari Natalius Pegai yang mengatakan bahwa pengunduran diri dari saudara Belva tidak akan menyelamatkan atau tidak akan mengubah tindakan tidak akan menggugurkan tindak pidana yang dilakukan saudara Belva terkait penyalahgunaan jabatan dan nepotisme. Ya, kalau boleh dikatakan penyalahgunaan jabatan, ya jelas terjadi penyalahgunaan jabatan di sini. Karena ketika Ruang Guru diloloskan, saudara Belva mengundurkan diri, itu yang menjadi pertanyaan polemik saat ini. Itu terkait itu yang dikatakan oleh Bapak Natalius Pegai.
Kemudian kita kaitkan dengan keadaan atau situasi saat ini yang lagi panas-panasnya pandemi corona. Saya rasa benar Saudara Belva memanfaatkan jabatannya ketika ketika ruang guru lolos. Saudara Belva mengundurkan diri. Yang menjadi pandemi saat ini adalah maksudnya menjadi kebutuhan saat ini adalah salah satu yang dibutuhkan mahasiswa adalah sama hal kecil adalah data, di mana mahasiswa membutuhkan pakai data untuk melakukan perkuliahan online. Dan di sini surat kartu prakerja telah meloloskan 8 orang, salah satunya adalah Saudara Belva yang dibuat oleh Saudara Belva, yaitu ruang guru yang lagi saat ini diberikan gratis 30 giga per 1 bulan, gratis pakai data ruang guru 30 giga per bulan, yang menjadi hubungan antara wabah corona adalah keuntungan dari sistem tersebut, sistem prakerja ruang guru itu yang diloloskan menjadi keuntungan saat ini. Terus berikutnya kita kaitkan dengan tindakan korupsi. Berbicara tindakan korupsi, ya ini mungkin menjadi pertanyaan besar lah. Belum ada bukti-bukti yang pas atau bukti-bukti yang lengkap terkait tindakan korupsi yang dilakukan oleh Saudara Belva. Tapi kita melihat Saudara Belva ini mengundurkan diri pada tanggal surat yang pernah disampaikan pertama kali kepada Kepresidenan Jokowi pada tanggal 15 April. Itu surat langsung kepada Presiden Jokowi, langsung kepada Presiden Jokowi pada tanggal 15 April. Lalu kemudian tanggal 17 April melalui secara langsung Saudara Belva menyampaikan kepada Presiden bahwa meminta permintaan pengunduran diri langsung kepada Saudara Presiden, kepada Bapak Presiden. Dan dikatakan dari Saudara Belva yang kita lihat dari media dan yang saya baca dari media selama ini, bahwa Saudara Belva mengundurkan diri sebenarnya untuk menyelamatkan masa jabatan Joko Widodo. Apa benar? Ya, melakukan tindakan korupsi itu kita masih mencari bukti-bukti lengkap dan data-data yang lengkap. Tetapi kalau saya katakan terkait 2 poin yang harus kita selesaikan di sini dan harus kita bahas di sini, 2 poin terkait dengan politik kenegaraan dan wabah corona, hubungan keterkaitan antara politik kenegaraan dan corona dengan pengunduran diri dari Saudara Belva. Maka saya katakan ada hubungan yang sangat besar. Pro dan kontra yang terjadi pasti ada, kritikan banyak dari beberapa orang. Salah satunya tadi yang saya katakan, Natalius Pagai, dia mengatakan bahwa Saudara Belva tidak akan tidak menghilangkan tindakan pidana yang lakukan, yaitu 2 tadi, tindakan pidana yang dilakukan, penyalahgunaan jabatan dan nepotisme. Ya, saya katakan di sini 2 poin itu ya benar ada hubungannya ya dalam situasi pengunduran diri Saudara Belva ini. Pasti ada hubungan pro dan kontra yang terjadi antara elit politik ya, yang kita tahu bahwa ada kepentingan tersendiri yang mereka inginkan itu. Tapi dalam hal ini yang poin ketiga tentang korupsi, saya belum bisa pastikan bahwa Saudara Belva melakukan tindakan korupsi terkait atau sehubung dengan surat pengunduran diri atau pengunduran diri yang diminta oleh Saudara Belva itu. Tapi 2 poin itu ya saya katakan benarlah adanya. Mungkin hanya yang bisa saya bahas atau saya perbincangkan saat ini dari 3 poin itu yang mungkin bisa saya sampaikan hanya 2 poin, yaitu
politik kenegaraan dan wabah corona, dan yang masih mencari bukti terkait dengan pengunduran diri dari saudara Belva adalah tentang korupsi. Ini belum ada bukti yang lengkap atau belum ada bukti yang jelas. Untuk saya katakan bahwa tindakan dari pengunduran diri saudara Belva ini terkait tindakan korupsi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat sore, terima kasih.